Maka tentu orang yang sangat bersinar terang itu adalah Griffith dalam rupa Femto. Skull Knight muncul secara tiba-tiba di belakangnya Griffith. Inilah ibu kota yang dijanjikan. Namanya Falconia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, saya mulai sana speak. Setelah berbulan-bulan lamanya, kita berkutat di Arc Falcon of Millennium Empire. Sebenarnya jatuhnya Saga sih, kalau di Berserk itu sebenarnya jatuhnya Saga. Cuman dibilang Arc, tapi anyway, akhirnya kita akan mengakhiri perjalanan panjang itu semua. 5 chapter aku bawakan kali ini menutup perjalanan panjang Falcon of Millennium Empire, dan mulai minggu depan kita masuk ke Arc Fantasia. Yang menariknya, bersama dengan minggu depan, mangganya Berserk comeback. Jadi mungkin ini kausalitas gitu kali ya, mungkin ini jalan Tuhan bisa berbarengan seperti itu. Tapi ya udahlah, kita simpan itu semua buat minggu depan. Untuk sekarang mari kita tutup pertempuran Ganishka dengan pasukan Takanodan dan tentunya Griffith. Silakan like, share, untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sanespeak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 303 langsung kita buka aja. Dimana kita ditunjukkan masa lalu, kita ditunjukkan flashbacknya si Ganishka. Yang mana memang seorang putra mahkota, memang seorang pangeran dari kerajaan Kushan. Tapi kala itu Kushan itu masih negara kecil gitu loh ya, belum sebesar sekarang, belum seadidaya sekarang. Dulu dia itu punya adik, dan ibunya dia, si ratu kerajaannya, itu lebih memilih adiknya, lebih sayang ke adiknya. Dia pengen adiknya Ganishka inilah yang nanti jadi raja, jadi penerus. Maka Ganishka kecil, masih umur 6 itu diracun sama ibunya sendiri. Ganishka melihat bahwa ibunya itu nggak mau dengan dirinya. Dia membuang anaknya sendiri ini. Maka Ganishka yang selamat dari racunnya itu, dia membunuh adiknya sendiri saat itu, dan kemudian ibunya akhirnya karena stres, depresi, akhirnya ikut bunuh diri juga. Itu masa kecil Ganishka. Dia terus tumbuh berkembang, dan dia merasakan meskipun ini ancaman udah hilang, ancaman lain lebih besar masih ada. Di dalam kerajaan, di dalam istana, banyak bangsawan-bangsawan yang mengincar tahtanya dia. Banyak orang yang juga benci dengan dia, nggak suka sama dia, pengen melenyapkan dia. Dan semenjak itu dia selalu berhasil menghindari kematian, membunuh orang-orang yang nggak suka sama dia. Dia terus tumbuh besar sampai akhirnya remaja, menjadi seorang pangeran, putra mahkota, bertemu dengan ayahnya sang raja. Kali ini juga sama. Ayahnya juga benci, juga curiga dengan putranya sendiri. Jangan-jangan Ganishka ini nanti akan membunuhku. Jangan-jangan dia akan mengkhianati aku. Ganishka merasakan itu juga tatapan dari mata ayahnya, bahwa ayahnya juga nggak sayang sama dia. Dan bener aja, beberapa saat kemudian, ketika dalam sebuah perayaan Ganishka membunuh ayahnya. Dia merencanakan sendiri pembunuhan itu, dan akhirnya dia yang naik tahta, dia yang jadi raja. Sekarang karena dia yang sudah berkuasa, dia merasa semua orang harus takut akan dia. Dia nggak pengen direndahkan, dia nggak pengen dikhianati. Maka caranya dia harus bikin orang lain takut akan dia. Maka yang dia lakukan adalah selalu memberikan teror. Dia selalu menyerang, menginvasi negara-negara lain. Itulah cara dia untuk menunjukkan, kamu harus takut sama aku. Akhirnya kekaisaran Kushan ini semakin besar, semakin berkembang, karena ya dipimpin Ganishka ini tadi. Ganishka yang segitu adidayanya, segitu diktatornya. Dia selalu menjajah negara-negara lain, menyerang negara-negara lain. Akhirnya kerajaan ini semakin besar, Ganishka pun punya istri dan anak. Wanita dari negeri tetangga yang dia kalahkan, dia persunting, dia jadikan istri, dia punya anak, tapi tentu karena dia mengabdikan dirinya untuk perang, untuk memperbesar negaranya, untuk menebar teror, maka ini keluarganya nggak dia gubris. Keluarganya nggak pernah dia kasih sayang. Akhirnya waktu terus berlalu, berapa tahun lamanya, Ganishka sudah menjadi raja besar sekarang, putranya Ganishka sudah besar juga. Suatu ketika perayaan, ada jamuan akan sejarah terulang, di mana sang putra mahkota mengkhianati rajanya. Dia mencoba membunuh ayahnya. Ganishka coba dibunuh oleh putranya sendiri. Ganishka di situ juga sadar bahwa putranya juga membenci dia. Dari pandangan matanya yang muncul adalah ketakutan, kebencian. Ganishka tahu itu. Semua orang, semua abdi kerajaannya dia, semua pasukannya dia yang loyal seharusnya, justru berbalik ke arahnya dia. Dan semua merencanakan pembunuhan ke arah sang diktator ini. Akhirnya Ganishka pun kabur, dia terserang gitu kan. Entah bagaimana caranya, dia kemudian meraih sebuah behelit. Jadi dia ingat ada sebuah batu, berapa waktu lalu dia dikasih sebagai rampasan perang gitu kurang lebih lah ya. Dia dapat batu itu. Batu itu dia simpan dan akhirnya dia pegang. Dan tentu karena dia ada keinginan dan dia sedang putus asa, maka aktiflah behelit itu tadi. Dia mengorbankan putranya sendiri dan akhirnya Ganishka pun berubah menjadi apostle. Itulah hidup sang kaisar Ganishka. Dia merasa seumur hidupnya yang ada itu selalu kegelapan. Dia nggak pernah menemukan yang namanya cahaya, harapan, apalagi kasih sayang.
Tapi kini, ketika dia sudah berubah sepenuhnya menjadi iblis, menjadi sosok raksasa yang mengerikan ini, dalam kegelapan itu justru dia melihat sebuah cahaya. Kali ini cahaya yang sangat bersinar terang sampai membutakan matanya dia. Dia sebenarnya nggak bisa lihat ini karena saking terangnya gitu cahayanya gitu ya. Tapi dia mencoba untuk melihat siapakah yang ada di balik cahaya ini. Dan kalian ingat di part kemarin, Griffith itu sudah sampai ke atas badan Ganiska raksasa, dia sudah menemukan inti tubuhnya Ganiska. Maka tentu orang yang sangat bersinar terang itu adalah Griffith dalam rupa Femto. Femto berusaha untuk menyentuh Ganiska, tapi seketika dari belakangnya dia, tiba-tiba ada portal, ada bilah pedang keluar, dan itu adalah bilah pedang Skull Knight. Skull Knight muncul secara tiba-tiba di belakangnya Griffith, dengan pedang pembelah dimensinya dia itu ya. Dan jelas, sang kesatria tengkorak ini mengincar Femto. Tapi sayangnya itu semua digagalkan oleh Nosferatu Zod. Zod yang sadar, dia langsung menyerang si Skull Knight ini tadi. Tapi jangan dikira, si Griffith, si Femto nggak mengira, nggak mengantisipasi serangan dari Skull Knight. Dia sendiri sudah menantikan kemunculan kesatria tengkorak ini. Tadi, si Skull Knight itu kan sempat menebas dia gitu ya, hampir mau menebas dia. Tebasannya itu masih tersisa. Tebasan pembelah dimensinya itu masih tersisa, dan itu dimanipulasi sama Femto. Menggunakan kekuatannya dia, dipegang sama dia tebasannya ini, dan ini adalah kunci buat dia, kunci yang dia butuhkan untuk menciptakan dunia yang baru. Menggunakan tubuh iblis yang terinkarnasi 2 kali, dan tebasan pembelah dimensi, dia akan membuka gerbangnya, dia akan membuka pintunya. Wajah Ganiska itu tadi yang sudah terdiam, kemudian dibelah pakai sisa tebasannya Skull Knight itu tadi oleh si Griffith. Maka seketika, dari tebasannya itu terbukalah sebuah portal begitu besar. Portal teramat besar keluar, dan ini adalah permulaan dari raungan dunia astral. Tiba-tiba tubuh Ganiska yang raksasa itu, kemudian langsung bolong besar banget, karena ada portalnya terbuka ini. Semua orang, semua makhluk, mau iblis, mau manusia, semua terpukau melihat hal ini. Dan semua kroco-kroconya Ganiska itu hilang semua tiba-tiba. Semua orang memandangi ke atas, melihat tiba-tiba ada sebuah cahaya besar banget, berkilau sekali, menerangi langit. Semua orang hanya bisa menengadah terpukau ke atas langit, dan itu nggak cuma dilihat oleh orang-orang di sekitar situ aja. Semua orang di seluruh penjuru negara, di seluruh muka bumi, bisa melihat cahaya yang begitu terang ini. Bahkan termasuk Guts dan semuanya yang ada di kapalnya Roderick, mereka bisa melihat cahaya ini dari kejauhan. Di situ Guts merasakan bahwa ada sensasi lain yang muncul. Tubuh astralnya terasa bergejolak di sana. Dan cahaya ini bersinar menyeruak, menyebar, menyelimuti satu planet. Dan dalam seketika, di daratan lain gitu, di sebuah daratan, di sebuah hutan, muncul ada unicorn. Banyak sekali unicorn lari dikejar oleh Hydra. Orang-orang yang melihat itu tentu ketakutan dong. Dan itu nggak cuma terjadi di situ aja. Di tempat lain, tiba-tiba muncul ogre raksasa. Di tempat lain, di atas kastil, tiba-tiba muncul naga. Tiba-tiba semua makhluk-makhluk yang ada di fantasi manusia, semua yang cuma ada di dongeng, semua yang cuma ada di rumor, tiba-tiba muncul semuanya. Kenapa semuanya tiba-tiba muncul? Karena apa yang Griffith lakukan tadi. Membuat raungan besar dunia astral. Kalau kalian ingat, waktu di animenya dijelaskan sama Flora, sama Sirke juga, bahwa di Berserk ada yang namanya lapisan dunia manusia, ada dunia astral. Dunia astral tempat para makhluk-makhluk fantasi ini ada. Peri, unicorn, Pegasus, apapun semua makhluk-makhluk fantasi itu ada di sana. Nah ini kan sebenarnya dunia yang terpisah, nggak bisa dijangkau kecuali lewat sebuah celah. Tapi dengan raungan yang diciptakan Griffith itu tadi, akhirnya 2 dimensi ini, 2 dunia ini melebur jadi satu. 2 dimensi yang harusnya tidak saling bersama dan berdampingan justru menjadi satu bagian. Kemudian orang-orang yang ikut perang yang di sekitar Windham ini, mereka terpukau karena dari mayat, dari sisa-sisa tubuh raksasanya si Ganiska, tiba-tiba berubah menjadi sebuah pohon bersinar terang raksasa. Cabangnya begitu banyak, dan ini kalau kalian main Elden Ring atau pernah lihat gameplaynya, ya referensinya dari sini. Ini adalah World Spiral Tree. Di bawah pohon itu, tiba-tiba muncul sebuah kerajaan besar. Sebuah ibu kota besar muncul. Semua orang terpukau. Ibu kota megah apa ini? Di situ sang paus berkata bahwa ini adalah ibu kota yang akan dipimpin oleh sang elang. Inilah ibu kota yang dijanjikan. Namanya Falconia. Tempat di mana seluruh umat manusia akan aman dan tenang di dalam sana.
Semua orang terkesima, semua orang masih memproses ini semua gitu lah ya. Hal gila yang terjadi di depan mata mereka. Tapi tiba-tiba dari atas langit, Zod turun bersama dengan Griffith tentunya. Griffith tanpa kata-kata apapun, dia cuma menunjuk ke arah Falconia. Seakan berkata, pergilah ke sana, ikuti aku. Griffith bersama Zod tentu pergi ke sana. Dan semua makhluk, mau manusia mau iblis, akhirnya pergi ke arah Falconia. Mereka masuk ke dalam ibu kota ini. Dan selanjutnya kita masuk ke arc Fantasia, kita bahas di part selanjutnya. Inilah akhir dari perjalanan panjang arc ini, ditutup dengan sebuah ibu kota fantasi yang diciptakan oleh Griffith bernama Falconia. Mulai minggu depan, mulai chapter 308 kita masuk ke arc Fantasia. Kita kejar nanti sampai chapter 364 dan tentu kita nantikan nanti bulanannya rilis. Semoga bulanan lah ya, nggak molor-molor nanti chapter-chapter terbarunya Berserk. Sampai akhirnya selesai, sampai akhirnya tamat. Jangan lupa juga, buat yang sudah baca sampai 364, minggu depan 365, 366, rilis langsung sekaligus. Langsung baca, oke? Tapi untuk sekarang, silakan lihat video dan komen bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir, selalu influencer dan Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.